Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan nafa'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatillahi wa kurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah fid dini wad dunya wal akhirah. Alhamdulillah wa la kulli niyatin salah ala hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azwaji dzurriyyati sahabi jami masyayikhina jami khususna usul ma prima'ni Amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amih wa syukur ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasulul hadi ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa awani amma ba'd. Alhamdulillah kita muliakan bersama rais pengasuh daripada majelis taklim zikir Darul Qulub Palembang Darussalam Nabi Hamid Talak Badan beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur mereka, memberkahi rezekinya, memudahkan segala masalahnya, mengabulkan hajatnya dan memberikan kemudahan di dalam segala jalan dakwahnya. Mudah-mudahan juga guru-guru kita yang pernah mengajar di sini mengasih manfaat ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala qabul hajat, qabul doa dan hal-hal yang baik didapati oleh mereka. Insya Allah kita yang mendapatkan di sini ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu itu dapat kita amalkan menjadi pelantara wasilah diselamatkan kita di dunia, di alam barzah, di alam akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah majelis taklim Darul Qulub Palembang Darussalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di majelis kita yang kita cintai ini untuk mempelajari ilmu agamanya yang disampaikan oleh yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan Islam kita, Allah masih tetapkan iman kita. Mudah-mudahan kesemuanya ini kita bawa sampai ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah majelis taklim Darul Qulub Palembang Darussalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapo kita masih bermajelis, ngapo kita masih galak dengar nasihat, ngapo kita masih galak dengar ilmu, karena kesemuanya ini bisa membuat kita gampang untuk memperbaiki diri. Ya, mendengar nasihat, mendengar kalam-kalam aulia, khususnya mendengar ayat Quran, mendengar hadis sabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengar petua-petua, nasihat-nasihat para guru, para aulia, ini bisa membuat kita jadi lebih baik. Apa yang dapat kita ikuti, maka kita kerjakan. Apapun yang sampai kepada kita, jangan sesekali kita remeh ke apa yang sampai kepada kita, maka usaha untuk mengamalkan apa yang kita bisa, agar kita nih kedepannya terus ke depan bisa bertambah baik. Itulah orang yang mukmin sejati, orang yang beriman. Kedepannya bukan nambah merosot akhlaknya, adabnya, karakternya, bukan kepribadiannya, bukan malah tambah menurun, tetapi dia berusaha untuk bertambah baik. Ini mukmin muslim sejati yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Yang hatinya tadi mungkinnya tidak baik, hatinya kotor. Kita nih hatinya ya masih buruk, masih kotor. Dengan kita hadir majelis taklim yang model macam ini dan hadir majelis taklim yang lain, itu bisa memperbaiki hati kita. Hati ini penting ini. Hati ini penting. Jangan kita remeh ke. Kalau ada penyakit-penyakit hati yang kita rasa ke, maka segeralah mencari obatnya. Karena penyakit hati ini bahaya. Karena yang selamat kelak di akhirat lagi, atau Allah biqalbin salim, yang datang kepada Allah dengan qalbin salim, hati yang selamat, yang bersih daripada penyakit hati. Kalau ada sifat sombong, ada hasud di hati kita nih, masih ada iri, dengki, ningok wong ndak lemak, nikmat wong dapat nikmat, kita ngerasa ndak lemak. Nah, ini bahaya nih. Ada hasud, iri, ningok wong agak jaya dikit, kita langsung berubah hati kita. Ngapa tidak aku be yang cak itu? Nah, ada nengok dari martabaknya laris, mulai nengok uang rezekinya mungkin lebih dari kita. Kita mulai, ini malah dengar lagi wobo itu. Ini mulai hasud ini. Cak malah caranya biar martabak tuh wobo, kasih lagi yang beli. Ini mulai hasud ini, apalagi dia bertindak ini bahaya. Ini penyakit hati, sombong, raso. Aku sekarang dulu aku udah ada kasih duit, sekarang aku banyak duit. Kau dulu ngecik aku, jing malah kaget kau kecik ke kau. Ini hati-hati. Penyakit hati ini banyak. Ria, pengen jingok, ujub, merasa bangga. Merasa bangga. Ini penyakit hati. Hati-hati. Wong yang susah untuk menghilangkan penyakit hati ini sebabnya apa? Dia ini hatinya kotor, keras. Ini kaki efeknya udah galak nerima nasihat. Kalau hatinya sudah keras, hatinya kotor, hatinya keras, maka dia udah galak nerima nasihat. Udah galak menerima kebenaran, menolak segala kebenaran, menolak nasihat. Karena dia merasa dia baik, merasa dia tidak salah, merasa dia tidak butuh hal itu. Ini sudah bahaya nih. Hatinya sudah mulai keras. Hatinya sudah mulai kotor. Karena banyaknya penyakit hati yang dibiarkan. Tidak diobati. Ini gara-garanya juga apa? Maksiat. Maksiat, dosa. Bagaikan hati itu diperumpamakan oleh para ulama kertas putih yang kosong, bersih, jernih. Setiap kali dia berbuat maksiat, diberi titik hitam di kertas putih itu. Ini ternyata perumpamaan ini datangnya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perumpamaan itu digambarkan seperti tempat kertas yang putih. Kalau setiap kali dia berbuat dosa, tinjau titik hitam. Berbuat dosa lagi, titik hitam lagi. Berbuat dosa lagi, titik hitam. Sampai banyak ini, setiap kali dia berbuat dosa, ada titik hitam. Nah, tadinya putih bersih hatinya, akhirnya kotor, gelap. Kalau sudah cak ini, maka dia susah menerima nasihat, susah menerima kebenaran. Hatinya sudah keras, sudah kotor, bahkan hatinya mati. Wal iyadzubillah, dibuat terus dosanya tanpa dia taubati itu dosa tersebut, maksiat itu. Wal iyadzubillah, hatinya mulai keras, gelap, kotor. Kata Nabi, mana solusinya biar menjadi baik lagi ini hati, biar menjadi bersih lagi? Taubat. Taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak dosa, hati kita kotor ini gara-gara banyak maksiat. Hati kita keras ini gara-gara banyak maksiat. Gara-gara penyakit hati dibiarkan. Maka buru-burulah bersegera beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini hati kembali bersih, gampang menerima nasihat, gampang menerima kebenaran. Ini kita yang tahu. Cak mana kita ngerasa kita ini gampang tidak menerima nasihat, gampang tidak menerima kebenaran. Kalau susah, berarti sudah mulai banyak pengaruhnya ini hati. Buru-buru segera cari obatnya. Banyak istighfar, banyak bertobat. Salah satunya lagi apa? Banyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar hati bersih. Itu caranya juga banyak sholawat. Kita kan tahu tuh sholawat apa? Tibil kulub. Apa artinya tibil kulub? Artinya obat hati. Ngobati hati caranya juga dengan memperbanyak sholawat. Bukan memperbaiki hati baik itu sholawat.
penyakit fisik badan baik, pelantarannya kita baca salawat minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pelantara keberkahan bacaan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyakit zahir, penyakit fisik, penyakit hati insya Allah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, taubat, salawat, banyak-banyak berdoa agar hati kita ini diberi tenang, diberi nyaman, diberi tentram, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hati yang teguh pendiriannya terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa, banyak istighfar, taubat, berdoa, salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak obat-obat hati yang bisa kita gawe ke agar hati kita menjadi bersih, menjadi lembut, tidak keras, tidak kotor, tidak gerep, agar gampang menerima kebenaran nasihat. Insya Allah hati kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang bersih, hati yang lembut, hati yang menerima. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin jamaah Majelis Ta'lim Haddadul Qulub yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seperti biasa kita masuk kepada kajian rutin kita, yaitu kajian fikih. Kajian fikih kadang kita ambil dari kitab Safinah, kitab inti, kadang mengambil daripada kitab Takrirat, kadang mengambil dari kitab-kitab yang lainnya, diantaranya ada Fathul Qarib, ada nanti Bajuri, ada Muqaddimah Hadramiyah, Bushrul Karim, dan banyak kitab-kitab fikih yang kita ambil dalil ataupun penjelasan daripada kitab-kitab fikih daripada para ulama. Di antaranya kita akan bahas sekarang masuk dalam sunnah sholat. Sudah pernah kami sampaikan sebelumnya bahwasanya sunnah sholat ini banyak. Sunnah sholat ini banyak. Bahkan ada kitab khusus. Kitab khusus namanya Khamsu Mi'ati Sunnah Min Sunanis Sholat. 500 sunnah. Coba. 500 sunnah daripada sunnah-sunnah sholat. Semua yang berkaitan dengan sholat. Mau di awal sholat, mau sebelum, mau terakhir. Pokoknya yang berkaitan dengan sholat. Mau itu berjamaah ataupun sendiri. Ada sunnah sholat. Bahkan beliau itu yang mengumpulkan itu namanya Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus, Karim Hadramut Sano, ulama Sano, mengumpulkan itu. Beliau mengatakan sunnah sholat ini sangat banyak. Nazkuru minha khamsamiyah. Kami cuma menyebutkan 500. Cuma. Paham enggak? Di dalam kitabnya beliau menyebutkan apa? Nazkuru minha. Kami menyebutkan minha daripada sunnah-sunnah sholat yang berkaitan dengan sholat, sunnah-sunnah yang banyak itu, kami hanya sebutkan 500. Pakai bahasa lagi, fakot, 500 saja. Berapa? 500 saja. Berarti ada lebih daripada 500. Dan ada kitabnya khusus. Anak cuma ada PDF-nya. Kitab aslinya ada dulu kalau tidak salah di MB, aku tidak ngerti anak. Makanya di rumah ada lagi kitab itu. Di PDF masih ada tentang sunnah sholat. Adapun di dalam kitab-kitab fikih yang kita bahas, kemarin sudah kita bahas tuh sunnah sholat di awal sebelum sholat. Sudah Lah kita beber ke panjang lebar itu ada azan, ada iqamah dan yang lain-lainnya itu sunnah sebelum sholat. Lalu kita masuk di mana? Sunnah fi asna'is sholat. Sunnah dalam sholat atau di tengah-tengah sholat. Sebagaimana di dalam kitab-kitab fikih ada takrirat, ada yang lainnya itu membagi demikian. Ada sunnah sebelum sholat, ada di tengah-tengah saat sholat, ada nanti setelah sholat. Adapun di tengah-tengah ataupun sedang sholat, sunnah itu paling tidak dibagi menjadi dua. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Ada berapa? Ada dua. Paling tidak secara global seperti itu. Sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Yang banyak yang mana? Sunnah ab'ad apa sunnah hayat? Kalau ditelaah yang banyak adalah sunnah hayat.
Sunnah abad itu apa baik? Oke, belum apa baik. Sunnah abad itu mana kriterianya, mana penjelasannya? Sunnah abad itu terambil daripada ba'd. Ba'd itu adalah sebagian. Sunnah abad ini dianggap secara hakikat sebagian daripada sholat. Dalam artian sunnah abad kalau ditinggalkan maka sunnah abad kalau ditinggalkan maka sangat dianjurkan, bahkan sunnah muakkad untuk melakukan sujud sahwi. Ini sunnah apa ini? Abad. Apa tadi sunnah abad? Sunnah abad ini sunnah yang kalau ditinggalkan sangat dianjurkan untuk ditambal dengan melakukan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu berapa kali sujud? Sujud sahwi itu berapa kali sujud? Pernah dengar gak? Dua kali sujud. Kalau sunnah abadnya ditinggal ke misalkan 2 ekor, berarti sujud sahwinya berapa ekor? Hah? Ayo. Sunnah abadnya ditinggal ke misalkan sikok misalkan ditinggal ke. Berarti dia melakukan sujud sahwinya 2 rakaat. Kalau sunnah abadnya ditinggal ke 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor, mana sujud sahwinya berapa ekor? Tetap 2. Alhamdulillah, berarti lah ngerti berarti. Jangan dikali ke. Berarti kalau 2 ekor, 3 ekor, 6 ekor, 6 kali sujud. Hanya duduk di majelis itu lemah kita bahas yang simpel-simpel. Sunnah abad kalau ditinggalkan sangat dianjurkan untuk ditambal dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu 2 kali sujud. Kapan melakukan sujud sahwi? Ayo, kapan melakukan sujud sahwi? Bukan sujud tilawah, ini lain lagi. Sujud sahwi. Apa sahwi itu artinya? Lupa. Berarti sujud ini dilakukan karena ada keteledoran. Sujud ini dilakukan untuk menambal suatu yang ditinggalkan karena lupa, keteledoran. Khususnya demikian. Yang kita bahas pertama kali adalah karena meninggalkan sunnah abad. Kapan melakukan sujud sahwi? Sebelum kita bahas sunnah-sunnah abad, kita jelaskan dulu sujud sahwi ini. Kapan melakukan sujud sahwi? Setelah tahiyat akhir sebelum salam. Berapa kali sujud? 2 kali sujud. Jadi setelah tahiyat akhir beres nih, jangan salam dulu. Sujud. Nah, itu namanya sujud sahwi. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Kok SD belajar itu. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Kalau yang belajar madrasah MI, Ibtidai, itu ada galau itu. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Kalau kita arti ke subhanaman, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala zat, la yanamu wa la yashu, yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Allah zat yang tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Tidur lupa tuh gawinya makhluk, sifatnya makhluk. Nah, kalau Tuhannya pelupa berarti dia makhluk, berarti dia lemah. Berarti dia lemah. Kalau lemah berarti dia tidak sah menjadi Tuhan. Tuhan harus beda dengan makhluk yang lemah, yang lupa, yang salah, yang tidur, makan, minum, itu makhluk. Kalau Tuhan model macam ini, sah tidak jadi Tuhan? Tidak sah jadi Tuhan, batal dia jadi Tuhan. Namanya dia makhluk. Sama dengan makhluk, berarti dia makhluk. Lemah dia. Namanya Tuhan tidak menerima lemah. Subhanaman la yanamu wa la yashu. 3 kali dibaca duduk. Duduk antara 2 sujud. Apa bacanya? Sama. Rabbi firli. 2 kali sujud. Duduk di antara 2 sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa. Sujud lagi yang kedua. Sama bacanya seperti sujud yang pertama, baru duduk langsung salam. Paham ini? Itu secara singkat sujud sahwi. Insyaallah akan datang kita bahas sabab sujud sahwi. Sebab yang kita ini dianjurkan untuk
sujud sahwi. Itu agak panjang pembahasannya, insya Allah pelajaran yang akan datang. Kita akan bahas sunnah. Sunnah ada dua tadi. Sunnah abad sama sunnah hayat. Sunnah abad adalah sunnah yang kalau ditinggalkan dianjurkan sangat untuk ditambal dengan 2 kali sujud, namanya sujud sahwi. Apa baik sunnah abad? Di dalam kitab Safinatun Najah, kitab yang kita baca ini ada 7. Ada 7. Gampang ngapalnya. Secara global malah lebih gampang lagi kakek. Apa yang pertama? Tasyahud awal. Dan yang kedua duduk tasyahud awal. Masih tasyahud awal ini. Tasyahud awal dan duduk tasyahud awal. Dan solawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Secara global ya tasyahud awal itulah. Duduknya, tasyahud awalnya, sama sholawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Apa enggak tasyahud awal? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Terus Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma. Nah, dia baca tasyahud, tapi tidak baca sholawat. Sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dia tidak baca sholawat. Berarti dia meninggalkan apa? Sunnah. Paham ini? Dia baca tasyahud, baca panjang tadi baca, tapi sholawatnya yang tidak dibaca. Berarti dia meninggalkan meninggalkan sunnah. Atau dia tidak tasyahud awalnya. Salat apa yang ada tasyahud awal? Salat maghrib, salat isya, zuhur, asar. Rakaat kedua kan dia tasyahud awal tuh. Tapi tidak tasyahud awal, langsung tegak, lupa. Tidak usah balik. Ingat. Kalau sudah tegak, posisinya sudah melebihi ruku, lah tegak malah ini sudah tegak ini. Tidak usah balik ke tasyahud awal. Menyengaja batal dia. Tidak usah balik. Sudah, kalau memang sudah lewat dari bentuk ruku, nah, tapi kalau misalkan baru tenganggak ini tuh habis sujud. Belum posisi. Nah, itu boleh. Tapi kalau sudah melewati batas, maka sudah terus ke bawah. Tapi kaget ditambal sujud sahwi. Paham gampang ya? Gampang. Nah, yang ribet ini kaget masalah makmum dan imam. Ini ribet baru. Kalau makmum, subhanallah ke imam itu kalau lupa. Kan lewat nih tasyahud awal. Imamnya sudah tegak ini. Oleh si makmum enggak ngerti tadi. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, bacanya kalau. Imamnya duduk. Nah ini salah, berarti imamnya juga ya, itulah. Akhirnya imamnya karena banyak makmum yang ngomong subhanallah, subhanallah. Pakai heboh loh. Jadi ngebleng imam. Inilah materi memang gampang kadang. Praktek lupa kan lo ini. Gara-gara makmum ini. Bukan si kok yang ngomong subhanallah. Subhanallah. Sampai 33 kali dia macam. Ini tidak usah kembali duduk. Imam ingat kalau jadi imam kalau sudah lewat. Lewat dari tasyahud awal lupa dia, langsung tegak ke rakaat yang ketiga. Contohnya misalkan sholat zuhur. Lewat nih, lupa dia tasyahud awal. Ya. Nah, langsung terus kelah. Sudah keburu tegak, terus kelah sudah. Nah, subhanallah lah kau. Terus kelah. Enggak usah duduk batal. Tinggal makmum. Peloi imam. Atau ada nanti niat mufaroh. Dia nak menyempurnakan sholat dengan tasyahud awal. Boleh baik. Dia niat lepas dari imam. Sudah peloi imam. Ya. Ini kalau dia meninggal ke itu berarti kaget ditambal. Imam kaget nambal dengan sujud sahwi. Atau kita yang sholat dewean tadi. Lupa tasyahud awal. Kaget di akhir sebelum salam tambah dengan sujud sahwi. Paham ini? Paham ya?
Kalau yang bermakmum tadi, nah itu. Dia bermakmum di rakaat ketiga. Rakaat keberapa dia bermakmum? Rakaat ketiga. Si imam ini di rakaat kedua tadi dia lupa tasyahud. Ngerti nih? Tapi dia datang, tidak tahu kan? Imam ini ninggalkan tasyahud. Akhirnya dia sholat lah sama imam tadi. Di rakaat ketiga dia masuknya. Tidak tahu imam nih. Tadi ninggalkan tasyahud. Tiba-tiba di akhir imam ngerjaw ke sujud bingung. Sawi apa ini? Tidak. Pelo ibai. Ngerti? Pelo ibai imam. Walaupun sujud sawi ini sunnah loh. Tapi kena hukum wajib ngikuti imam. Ini kaget dibahasnya di tentang sholatnya makmum dan imam atau hukum sholat berjamaah atau dalam kitab-kitab itu namanya hukum iktidak, hukum mengikuti imam. Mano caranya kaget syarat-syaratnya, hukum sholat berjamaah. Yang pada intinya kita pahami di awal ini adalah sunnah abad yang model macam itu kalau ditinggal dianjurkan sangat untuk sujud sahwi. Kalau dia tidak sujud, tidak sholatnya? Ayo, dianjurkan sangat, bukan diwajibkan. Mainlah Figi. Jangan basing-basing ngomong wajib. Ninggalkan sunnah abad tadi. Mak mana tadi? Dianjurkan sangat untuk sujud sahwi. Sunnah muakkad hukumnya, sunnah yang dikuatkan. Untuk ditambal, disusuli dengan kaget sujud sahwi. Tidak sujud mama? Tetap sah, tetap sah. Inilah makmum atau wong yang sholat sendiri lalu po males pulo, lalu po males pulo, banyak pikiran sampai dia lupa tasyahud awal, nak ngawi ke sujud sawi juga males, Nah, ini wong yang sudah biasa ninggalkan sunnah yang model macam ini nih, Dah. Berapa kok itu kalau di tasyahud awal itu 3. Tasyahud awalnya duduknya sama salawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Yang keempat, salawat pada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Ini sebagaimana di dalam kitab Safinah. Beliau menyebutkan wassalatu alal alfit tasyahud akhir. Salawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Salawat pada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Salawat kepada nabinya dan tasyahudnya, kalau tasyahud akhir, tasyahudnya itu, salawat kepada nabinya, itu bukan sunnah abad. Itu rukun, paham? Beda. Kaki ninggalkan rukun, beda hukumnya. Harus didatangi. Ingat langsung didatangi. Beda kalau sunnah abad. Sunnah abad itu salawat kepada keluarga nabinya di tasyahud akhir. Lupa, maka susuli kaget dengan apa tadi? Iya. Ini biasanya makmum sama imam lagi nih. Makmum sama imam lagi gawenya nih. Si makmum ini ngoping bacaan imam. Ngoping dia. Dia enggak baca. Kacau nih. Dia ngoping bacaan imam. Wah, imam caknya lupa baca selawat ya. Imam caknya lupa baca selawat kepada keluarga Nabi. Sawi imam. Udah matinya kan? Dia ngoreksi imam tuh lah jadi makmum tuh. Ini yang bahaya ini. Dia yang lupa akhirnya dia tidak berbacaan. Jadi yang berapa tadi? Yang keempat. Lupa atau meninggalkan apa tadi? Sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Yang kelima, masalah kunut. Kunut ini juga sunnah abad. Kalau kalian bermakmum, dengan wong yang alirannya Muhammadku, apa? Alirannya Muhammadku, atau alirannya yang lain, yang mereka itu tidak kunut. Kita, kalau dia imam, kita kalau dia, tapi ada tuh kunut yang singkat. Rabbil firli ya ghafur. Apa bacanya? Rabbil firli ya ghafur. Nama Allah mahdini fiman hadait wa afini, panjangan itu.
Kadang ada yang kalau nak buru-buru cek itu tuh kunutnya. Orang ya apa? Rabbi firli ya ghafur. Salah satu riwayat itu pendek tuh. Kunut pendek. Intinya kalau meninggalkan ini rukun, bukan rukun ini, sunnah abad. Berdirinya pada kunutnya dan sholawat kepada keluarga Nabi pada kunut dan sholawat kepada Nabi pada kunut. Ini sekalian langsung sekaligus 4. Berdirinya pada kunut, bacaan kunutnya, baca sholawat pada kunutnya, baca sholawat kepada keluarga Nabi pada kunut. Ada 4. Berarti totalnya ada berapa tadi? 7, bukan apa? 7 dong. Yang pertama, saya ulangi, sunnah abad yang ada di dalam kitab Safinatun Najah. Yang pertama, apa yang pertama? Tahiyat awal. Kedua, duduk tahiyat awal. Ketiga, salawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Habis itu, salawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Lalu yang ke-5 adalah berdiri kunut. Ke-6 kunutnya. Ke-7 itu sekaligus. Kalau di dalam kitab Safinah, salawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Kalau dipisah ya benar jadi 8. Tapi di sini langsung as-salatu wassalamu ala nabiyyi wa alihi wa sahbihi malah. Jadi kasih salawat kepada Nabi, kepada keluarga Nabi dan kepada sahabat Nabi pada kunut. Ini kesemuanya sunnah abad. Kalau ditinggalkan, kita sunnah menyusuli dengan apa tadi? Sujud sahwi. Ini di dalam kitab Safinah. Kalau di dalam kitab-kitab lain seperti syarahnya Fathul Qorib, syarahnya di antaranya juga kitab Bajuri, Hasyiah Bajuri, itu beliau menyebutkan 20. Itu karena dipisah-pisah tadi, dipisah, tidak digabung jadi siko. Yang penting kita pahami itu tadi. Sunnah abad yang disebutkan di sini adalah tasyahud awal, duduk tasyahud awal, salawat kepada Nabi pada tasyahud awal, terus salawat pada keluarga Nabi pada tasyahud akhir, terus berdiri kunut, terus kunutnya salawat kepada Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi di kunut. Sudah, kalau ditinggal sunnah sangat dianjurkan untuk menyusulinya dengan sujud sahwi. 2 kali sujud. Paham sampai sini? Itu apa? Sunnah abad. Kalau kita detailnya di dalam beberapa kitab yang lain, bingung. Itu yang kita bahas di dalam kitab yang kita pelajari, Safinatun Najah. Lalu, kita masuk kepada hayat. Insya Allah anak akan tambah penjelasan sunnah abad di kajian yang akan datang. Kalau ada tambahan yang perlu anak tambah, kita masuk ke sekalian pembahasan tadi itu, sebab-sebab sujud sahwi. Baik, lalu kita melanjutkan kepada bagian sunnah yang kedua, yaitu sunnah hayat. Sunnah hayat di sini dikatakan di dalam kitab Takrib atau Matan Abi Suja atau di dalam kitab Fathul Qoribnya sebagai penjelas, beliau menyatakan bahwasanya sunnah hayat ini malaisa ruknan fiha wala ba'dun yujbaru bisujudis sahwi. Kalimat beliau sampaikan sunnah hayat ini bukan rukun. Kan dia sunnah. Lalu bukan ba'dun, bukan sunnah abad. Dia beda. Dan bukan sunnah abad yang ditambal dengan sujud sahwi. Berarti dia tidak ditambal dengan sujud sahwi. Yang ditambal dengan sujud sahwi hanyalah sunnah abad. Dan beberapa lainnya nanti ada sabab-sabab sujud sahwi. Kalau sunnah hayat ini tidak ditambal dengan sujud sahwi. Jelas? Yang ditambal dengan sujud sahwi apa? Sunnah abad dan beberapa perkara lain yang mengharuskan untuk sujud sahwi, untuk disusuli, sunnahkan sujud sahwi.
Tapi kalau sunnah hayat ini, kalau ditinggalkan, maka tidak ada anjuran untuk menambal, menyusuli dengan sujud sah. Paham ini? Sunnah apa namanya ini? Sunnah hayat. Kalau secara arti, hayat itu keadaan, sifat. Ya, gerakan, bacaan, itu masuk lalu. Karena banyak sunnah hayat ini banyak. Ya. Di antara yang beliau sebutkan di sini, beliau ngomong di sini khamsata asyara khoslatan. Ada 15. Bahkan di sini dijelaskan itu yang disebutkan musannif kitab ini, pengarang kitab ini. Kalau di kitab-kitab lain bahkan lebih daripada 15. Jadi kita simpel sebagaimana yang disampaikan oleh pengarang kitab di sini yaitu 15. Ini kitabnya apa tadi? Kitab Takrib namanya, kitab Fathul Qorib. Takrib, syarahnya namanya Fathul Qorib. Ada berapa? Sunnah hayat ada 15 yang beliau sebutkan. Yang pertama, kita ngajinya agak lama dikit, enggak apa-apa ya. Nah, yang pertama apa? Raf'ul yadain ma'a takbiratul ihram. Mengangkat tangan ketika takbiratul ngangkat tangan. Allah, ngangkat tangannya ini sunnah hayat. Ada yang tidak ngangkat tangan, tidak usah komen. Ada tidak yang tidak ngangkat tangan? Atau ngangkat tangannya cak galak cak idak itu? Cak galak cak idak tahu tak? Tidak. Tidak. Sampai perut dia lagi tidak dia. Nah, atau idak dia? Langsung. Allah Akbar, langsung. Jadi ngangkat tangan ketika takbiratul ihram itu masuk sunnah namanya sunnah hayat. Kalau tidak digawe ke sujud sawi tidak? Tidak sujud sah, tapi tidak sempurna sholatnya. Kalau aneh-aneh gawe ke sunnah tuh, gawe ke sunnah hayat. Di sini yang pertama mengangkat kedua tangan ila hadwi mangkibe, ke selurusan pundak daun telinga. Yang tepat tuh macam ini. Ini tangan kanan deh, tangan kiri sama ke. Ini ngangkat tangan, jangan main ini kan. Jangan main ini kan. Jangan main ini kan. Kakunya ini. Jangan juga main ini kan. Kemarin sudah dibahas sebenarnya. Diangkat. Nah, melurusi pundak. Sekiranya ini jempol ini melurusi daun bawah ini. Yang ininya. Yang ininya telonjok ujung ujung jemari melurusi ini. Nah, ini kalau didekatkan. Tidak usah digaris-garis nian, ditempel nian. Pokoknya sekiranya melurusi maka sudah cukup mendapatkan sunnah mengangkat kedua tangan saat takbiratul Allah. Kira sudah melurusi sudah. Ini ngangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ngangkat tangan ini banyak yang disunahkan ngangkat tangan saat takbiratul ihram. Ini masuk hayat galau ini, masuk sunnah hayat galau. Ngangkat tangan saat takbiratul ihram. Kedua, ngangkat tangan untuk rukuk. Ketiga, ngangkat tangan bangun dari Paham ini? Ada berapa sudah? 3. Keempat, ngangkat tangan dari tasyahud awal. Ngangkat tangan dari tasyahud awal. Tasyahud awal nih, tasyahud awal. Sudah nih, kita tahiyatul mubarakatuh sholawatu. Selesai nih tasyahud awal. Berdiri kan? Untuk menuju rakaat ketiga. Bukan dari sujud ke tasyahud awal, bukan. No. Lucu itu. Allah. Bukan. Nerbab, beda. Bukan nak sujud, bukan nak tasyahud awal. Ini bangun dari tasyahud awal menuju berdiri. Itu sunnah ngangkat tangan. Pas sudah di posisi ruku. Beda. Kalau dari awal tasyahud awal kamu angkat tangan agak bingung. Beda. Ada yang baca nyontoh ke kalau dari awalnya. Sebenarnya kaget pas dari sudah mulai di posisi ruku. Allah mulai angkat tangan. Paham ini? Sudah berapa itu ngangkat tangan? 4.
Dan yang perlu diketahui, setiap kali dari duduk menuju tegak itu sunnah angkat tangan. Setiap kali dari duduk, tidak setiap rakaat. Perhatikan, setiap kali dari duduk menuju tegak. Kapan memang duduk langsung ke tegak tuh kapan, Be? Kapan, Be? Tasyahud awal, Be. Kalau kita sholatnya sempurna, ngikuti imam dari awal. Atau sholat sendiri. Tapi kalau sholatnya telat, masbuk. Nah, contoh. Ini mikir ya. Ana sholat Isya, sudah tasyahud akhir ini, kau datang tuh. Langsung Allahu Akbar. Ngikut ana kan? Tasyahud sudah dapat 1 rakaat belum budak nih? Belum kan? Nah, ana salam, dia ngapain? Nambah rakaat berapa kali? Sholat Isya ini. Karena dia belum dapat rakaat. Dari apa dia tuh? Dari menuju sunnah. Jadi 2 kali apanya? Iya, pokoknya setiap kali dari duduk menuju tegak, dia sunnah ngangkat. Paham ini? Contoh lagi. Ana sholat Isya dulu lah, sudah. Pas rakaat kedua, kan tasyahud awal. Dia nak melok langsung. Itu abdulnya itu langsung melok, jangan nunggu imam ini tegak. Peloi langsung ikut duduk. Peloi di mana dia mendapati sholat itu. Anak posisi di tasyahud awal. Melok dia. Allahu Akbar. Langsung duduk. Tegak nih. Habis tasyahud awal imamnya melok tegak. Dia sudah dapat rakaat belum 1? Belum, melok. Tegak kan? Dia tak angkat tangan juga. Sunnah ngangkat tangan juga. Intinya kalau dari duduk langsung menuju berdiri, dia sunnah ngangkat tangan. Seperti ini. Intinya itu. Tapi kalau dari sujud langsung berdiri, tidak sunnah ngangkat tangan. Kapan itu dari sujud langsung berdiri? Berdiri ke rakaat kedua atau berdiri ke rakaat keempat? Dari sujud kedua langsung ini yang sebagian yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau dari duduk dia sunnah angkat tangan. Nanti anak tambah lagi ini udah selesai bersiko Intinya ngangkat tangan beberapa tadi. Ada saat takbiratul ihram, ada pas nak ruku, ada pas nak bangun dari ruku, ada bangun dari tahiyat pertama atau setiap kali dari duduk menuju berdiri. Itu masalah ngangkat tangan. Itu sunnah apa? Sunnah hai. Dilanjutkan lagi. Wawadul yamin ala shimal. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini juga sunnah. Itu sunnah. Jadi gawe ke dosa aneh. Dibaliknya. Kecuali uzur. Kecuali uzur. Sunnah itu gawe ke. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Di sini ditambah penjelasannya di bawah dada, di atas pusat. Lemak kalau kita belajar gawe ke kaki panas salat, amal ke kaki lupa. Di bawah dada, di pojok pusat. Selesai. Lalu apa lagi? At-tawajjuh atau doa iftitah. Apa? Doa iftitah. Itu juga sunnah hayat dalam ucapan, bacaan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan
wa asila. Lalu inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Terus inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan banyak ada tambahan lagi di dalam tawajjuh atau doa iftitah. Ya, ada beberapa riwayat. Lalu apalagi? Nah, berikutnya isti'adzah. Isti'adzah ini mengucapkan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu juga sunnah ayat. Mengucapkan apa? Ta'awudz. Nah, sunnah ayat. Mengucapkan bismillah? Mengucapkan bismillah? Masuk rukun bacaan Fatihah. Maka kalau sudah dia baca Fatihah mulai bismillah habis Allahu Akbar langsung Fatihah bismillahirrahmanirrahim bahkan sudah alhamdulillahirabbil alamin lupa dia. Belum mengucapkan a'udzubillah, belum mengucapkan bacaan doa iftitah, tidak usah balik. Teruskan bacaan Fatihah karena ini sunnah lalu Fatihah ini baca rukun qauli ya. Sudah. Nah, apa tadi? Membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang afdalnya lengkap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Lalu apalagi? Mengeraskan suara dan apa kalau lawan katanya? Mengecilkan suara, mengeraskan suara, mengecilkan suara, ya, pada tempatnya. Ngeraskan suara nih di sholat apa baik? Maghrib, isya, subuh, sholat Jumat, sholat Iden, sholat yang sunnahnya berjamaah itu dia sunnah juga ngeraskan suara. Nah, selain itu sholat zuhur, asar, itu mengecilkan atau suara. Nah, paham sampai sini? Ya, mengecilkan dan mengeraskan suara itu juga sunnah. Maksudnya sunnah hayat. Ya. Lalu sebentar. Ada tambahan dari sini. Ya, nanti kita tambah. Lalu wa ta'min, mengucapkan amin. Mengucapkan amin itu juga sunnah kalau tidak baca sudah. Ya, amin bersama sholat berjamaah nih. Ucapkan amin. Ya, atau sholat sendiri. Lalu ya ya itu afdolnya macam itu. Ma'mum itu mengikuti aminnya bersama imam dan mengeraskan suara, mengeraskan juga amin walaupun makmum ikut mengeraskan suara. Lalu membaca surah setelah bacaan Fatihah itu juga sunnah tidak baca surah Fatihah sudah lakukan yang wajib mungkin buru-buru atau apa tidak bulus ini dalam masjid pulau ini ceceran ini tidak. Lalu apalagi dan takbirat indal khafd war rafd dan takbir intikal. Kalau bahasa kita kenal takbir intikal, takbir perpindahan itu takbir perpindahan dari apa? Dari berdiri nak ruku dari iktidal nak sujud duduk antara dua sujud nak sujud ini itu nak baca Allahu Akbar itu namanya takbir intikal takbir perpindahan itu juga sunnah hayat termasuk di sini ya. Lalu wa qauluhu sami Allahu liman hamidah. Nah,
iktidal. Mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Lupa dah baju sudah tegak. Oh, sudah. Itu sunnah hai. Dan bacaan iktidal paling singkatnya Rabbana lakal hamdu. Itu juga termasuk. Ya. Dilanjut lagi bacaan ruku dan sujud. Tasbih ruku dan tasbih sujud. Apa bacaannya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Pada ruku dibaca tiga kali. Ini sunnah apa? Hai. Bacaan sujud juga. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Dibaca berapa? Tiga kali. Sudah. Lalu, ada ketinggalan tidak? Lalu meletakkan kedua tangan di atas paha ketika duduk pada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Meletakkan kedua tangan di atas paha ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir. Meletakkan tangan ini sunnah nih. Jadi jangan di mana-mana tangannya, sunnah. Kita meletakkan tangan dapat pahala sunnah. Dia di mana tangannya? Ya, ada yang malas tuh ini ya. Tangannya ditaruh di, ya. Jangan malas-malas macam itu, makruh pakai hukumnya. Bersandar tuh ya kalau kata hal apa darurat, ya. Itu makruh ketika bersandaran dan semacamnya. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika duduk pada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Membentangkan tangan kiri, ya. Nah, di sini nih, ini caranya nih. Membentangkan tangan kiri sekiranya tasamat ru'usu asabiha rukbah. Menyamai batasan ujung ini, ujung dengkul lutut. Nah, ini nah. Ya, nah, ini. Ini ada ya? Makanya kita yang taklim itu ikutilah sunnahnya. Ini caranya. Ya, ini khususnya di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Lah, ini tangan kiri nih. Kalau tangan kanan mana posisinya? Pada tasyahud. Di sini tangan kanan wayak dia menggenggam. Kalau tangan kanan menggenggam, kalau tangan kiri dilepas, dibentang ke. Ini taruh. Kalau tangan kanan digenggam ke, asabi'a digenggamkan kecuali ini ditaruh. Lagi tinggal ngangkat deh. Jadi ini taruh. Ini dengkul ya. Nah, ini. Ya tinggal gitu. Ya, ditaruh deh. Gak usah melok digenggam. Ya. Kamu dibiarkan ngantuk kamu. Apa? Ya, gak usah gerak-gerak. Gak usah gerak-gerak. Fala yakbiduha, kalau yang musabbiha telunjuk yang buat kaget ngangkat tidak usah melok digenggam dari awal, tidak usah. Sunnahnya dilepas baik tapi diturun ke. Nah, fa innau yushiru biha rafi'an, kaget mengangkatlah hala kauni mutasyahidan ketika dia bertasyahud. Nah, paling tepatnya ketika pada ucapan illallah. Illallah. Jadi dari awal sunnahnya macam ini tangan kanan. Ininya lepas, tapi tidak usah tegak dulu. Saya ini dulu. Tidak usah diangkat dulu. Kaki ngangkatnya kapan? Ucapan illallah baru tegak. Illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Bahkan di dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan wala yuharrikuha. Tidak usah gerak-gerak. Ya. Bahkan di sini lihat ini, bahkan di sini dikatakan ya, ini penegasan. Fa in harrakaha kuriha. Kalau dia menggerakkannya dimakruhkan. Wala tabtul salatuhu fil hasab. Tidak batal. Tapi kalau niatnya main-main kaget laju lagi. No. Hukum main-main. Ngapa dia negara-negara no? Betul. Jadi betul memang tangannya. Kan ada orang yang macam tremor ya. Ini itu lain, jangan melo-melo. Mungkin tremor orang tuh. Jangan kamu melo-melo. Bacanya sunnah digerak-gerakkan. Ya. Apa dia tuh mungkin mager di rumahnya. Ya. Itulah. Kita ikuti yang sudah ada baik.
Wala yuharriku, dia tidak usah, tidak perlu nak ngerak-ngerak ke hukumnya. Di sini diucapkan kuriha, makruh. Lalu apalagi sunnah hayat yang disebutkan di dalam kitab ini? Iftirash fi jami'il jalsat al-waqi'ah fi shalah ka julusil istiraha wal julus baina sajdatain wa julus tasyahud awal. Duduk iftirash, duduk dalam salat itu banyak. Yang umum ada dua, yang umum duduk iftirash dan duduk tawar. Duduk iftirash itu duduk tasyahud awal itu nah. Contoh. No. Apa mamano duduk iftirash itu? Ayat jadi syakhsu ala ka'bil yusra jailan dhahraha lil ardi wa yansibu qadamahul yumna. Tidak? Ngerti? Dia duduk, seorang duduk atas ka'bil yusra. Coba kau duduk dulu, tahiyat pertama macam mana? Coba. Ya, depan kamera. Tidak kejingoan. Tidak kejingoan, iftirash, tidak kejingoan. Maju. Duduk. Ya, ini. Ala ka'bil salah. Udah baca. Oh ya, ente. Udah mampu. Emang uang gemuk itulah duduknya. Ente. Oh. Nah, dia ngedodoi ka'bun. Ka'bun itu apa tuh? Tumit kaki kirinya didodoi. Sebelah sana kan, didodoi dah itu. Nah, yang kaki kanannya yansib, ditegakkan. Telapak kaki kanan ditegakkan ya. Nah, sunnahnya tegakkan ya. Nah, ini duduk apa ini? Iftirash. Sudah, selesai. Tawarruk mana? Tasyahud akhir. Tasyahud akhirnya. Nah, kaki kiri dikeluar ke, kaki kanan itu masuk ke dalam. Dan maaf, pantatnya didodok ke di lantai. Itu namanya Itu namanya apa? Tawarruk. Nama duduknya. Biar gampang. Kalau iftirash, sudah. Ingat main ini Gampangannya cak ini. Duduk iftirash, duduk tahiyat yang pertama itu intinya. Duduk itu tidak salam setelah itu. Duduk yang setelah duduk itu belum salam. Itu duduk apa sunnahnya? Duduk iftirash. Ingat. Duduk yang setelah duduk itu belum nak salam dia. Belum ngerjain ke salam setelah duduk itu. Berarti duduknya dia itu sunnahnya pakai dudukan apa? Iftirash. Duduk tahiyat awal. Setelah tahiyat awal dia salam apa tidak? Nah, duduk istirahat. Duduk istirahat. Udah duduk istirahat. Habis sujud pertama, duduk antara dua sujud. Nah, duduk antara dua sujud. Setelahnya salam enggak? Tidak. Berarti duduknya duduk pakai apa? Duduk istirahat. Duduk istirahat. Sujud pertama, duduk antara dua sujud. Sujud kedua. Nak bangun, sebelum bangun, tak duduk dulu itu nanti. Baru itu duduk apa namanya? Istirahat. Nah, duduk anca ini pakai duduk apa? Iftirash. Intinya duduk yang setelahnya dia belum ngawi ke salam, maka sunnahnya duduk apa? Iftirash. Tasyahud au. Ngerti? Kalau duduknya kaget abis itu dia langsung salam, berarti duduknya mana? Duduknya mana? Duduk tawarruk namanya. Duduk tasyahud Paham lah ini? Kalau tasyahud akhir, habis itu dia belum salam, berarti nak ngawi apa? Habis tasyahud akhir, dia belum salam, nak ngawi apa berarti? Salah satunya nak ngawi ke sujud berarti duduk di tasyahud akhir, jangan tawarruk sunnah. Berarti duduk karena habis tasyahud akhir dia masih nak ngawi ke, belum langsung salam. Berarti duduknya duduk apa pakainya? Walaupun tasyahud akhir, dia duduknya duduk iftirash. Ngerti ini? Ya beda ini. Iya. Coba antum
Contoh ke tasyahud akhir duduk tasyahud akhir yang nak ngawi ke sujud sahwi. Nah, habis dua sujud sahwi kan duduk lagi tuh. Itu kaget terakhirnya duduk apa itu? Tawar? Coba coba. Nah, duduk tasyahud akhir yang belum habis ini belum salam dia. Dia nak ngawi ke apa? Nak ngawi ke sujud sahwi baca dah. Susah. Aja itu be, pelan-pelan be. Nah, sudah langsung lah sujud sahwi. Ini tasyahud akhir ya. Tasyahud akhir. Tasyahud akhir dulu. Tasyahud akhir dulu dikit-dikit, cek. Set. Nah, nak ngawi ke sujud sahwi ayo, gawe ke sujud sahwinya. Oh, bacaan ya, habis itu duduk. Nah, sujud yang keduanya pula sujud sahwi. Baru duduk apa nih? Ayo. Nak salah? Ngerti nih? Bagus. Atau makmum meloi imam. Imamnya sudah tasyahud akhir. Imamnya tasyahud akhir, tapi dia melok baru melok dia. Duduk apa nih si makmum nih? Makmum ini duduk apa? Iftiras apa tawarruk? Tahu enggak iftiras? Jangan. Kan tadi sudah. Duduk tasyahud awal, kenalnya duduknya kaki kiri diduduki, tumit kiri diduduki, telapak kaki kanan ditegak, itu namanya iftiras. Dia meloi imam pas tasyahud akhir. Imam duduknya tawarruk. Karena dia duduk tasyahud akhir dan habis itu dia langsung salam. Karena memang dia. Tapi yang makmum yang baru datang ini, melok imam duduk di tasyahud akhir, dia kan belum hitungan satu rakaat, belum. Dia lagi nambah rakaat. Belum salam si makmum. Berarti si makmum ini duduknya tidak usah cak imam. Duduknya ngertos. Ya, ngertos. Ya tak ngantuk ya. Itu paham ini? Jadi itulah. Dan dodok ini ingat, dodok ini kan sunnah tadi sudah disebutkan ini maksudnya sunnah hai. Paham ini? Kalau salah dodok ya sudah paham deh. Iya, itu sunnah hai. Begitu ini sunnah yoga wike ya, dengan ketentuan yang masing-masing paham. Ya. Lalu di dalam kitab ini duduk iftiros tadi sudah. Sama duduk tawaruk tadi sudah dijelaskan. Intinya ini macam-macam duduk dan banyak lagi ada namanya ikah, duduk ikah sudah dijelaskan ya. Ada ikah yang masnun yang disunahkan, ada yang dimakruh bahkan dihindar ke. Lalu ya terakhir sebagaimana di kitab ini yang terakhir beliau menyertakan salam kedua. Nah, ini. Apa? Salam kedua. Salam kedua itu termasuk sunnah hai. Salam pertama? Salam pertama? Wajib, fardu, harus digawe ke. Kan sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, ditutup diakhiri dengan salam. Dan yang termasuk rukun adalah salam pertama. Salam kedua itu masuk sunnah hayat. Paham ini? Salamnya. Ya. Kalau nolehnya dipermasalahkan tidak? Sunnah juga nolehnya. Gawe ke nolehnya. Karena kemarin sudah dibahas tentang salam. Mana cara salam yang benar? Salam yang benar, kepalanya, dadonya jangan tidak ngadep kiblat, dadonya. Dado yang menjadi fokus utama ngadep kiblat. Kepalanya mulai mengucapkan assalamualaikum. Komnya noleh baru. Kan sudah kemarin Assalamualaikum. Paling singkat salam ucapan assalamualaikum. Ditambah warahmatullah apa? Sunnah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Paham dah? Komnya bukan assalamunya. Assalamualaikum warahmatullah. Ini sunnah juga nih. Cara salam yang memakai sunnah. Assalamualaikum warahmatullah. Balik lagi. Assalamualaikum
warahmatullahi. Ngerti? Gak usah digoyang-goyang palanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Nah, ini banyak. Banyak deh ini. Gak usah banyak ekspresi salam tuh. Ya dah, gak usah banyak ngangguk-ngangguk. Langsung baik. Kita kata di kitab main-main ini dulu tuh. Nah, lah. Tangan buka bola. Banyak lah ini sekarang ini banyak Banyak ini. Bahkan ada hukumnya makruh yang model macam itu. Ulama sudah menyampaikan. Jadi salam kedua itu sunnah. Yang difokuskan adalah ucapan salam. Bahkan di sebagian kitab, di kitab Nihayatuz Zain dibahas itu. Kalau dia salam pertamanya bukan noleh kanan, salam pertamanya noleh kiri. Salam keduanya noleh kanan. Terbalik. Ya, mungkin dia salah. Tahu kok. Atau kedua-duanya. Salamnya itu salam pertama, salam kedua noleh kanan kalau. Salam pertama, salam kedua noleh kiri kalau. Atau malah tidak noleh, ngadap ke depan be. Ini mungkin darurat, tidak darurat. Main-main, tidak main-main. Kan ada darurat mungkin dia tidak pacak noleh. Yang difokuskan utama adalah ucapan assalamualaikum. Khususnya rukun adalah salam yang pertama. Salam yang kedua itu sunnah. Maka lakukan sesempurna mungkin. Kalau kita ada kata darurat, sesempurna mungkin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti sunnah-sunnahnya. Noleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dibahas salam yang kedua kan sunnah tuh. Seandainya dia setelah salam pertama berhadas. Setelah salam pertama berhadas. Keluar angin. Dari mana anginnya yang batalkan sholat tuh? Keluar angin dari mana yang batalkan sholat tuh? Dari mulut apa dari hidung? Iya, dari kuping. Keluar kentut. Setelah salam pertama. Sudah ngawi ke salam pertama. Nahan dia nih, sudah nahan ini dengan dia nih. Tidak kuat ini. Dia buru-buru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau misalkan dia sudah nahan macam itu tidak kuat, cukup diniatkan. Kan sudah tuh, salam pertama kita di awal sudah dibahas. Ketika salam pertama kita berbarengan niat keluar dari sholat atau mengakhiri sholat atau niat tahallul sudah dibahas di awal. Ketika salam pertama bareng ke niat tahallul, niat keluar atau selesai dari sholat. Kalau sudah macam itu tidak usah berniat nak salam kedua. Tidak kuat dia sudah cukup salam pertama dia terkentut sudah. Ada sholatnya. Ini dah malah terus kenyoblo. Salam kedua sudah kentut dia nih. Sudah kentut. Malah salam kedua. Ini jangan menyengaja macam ini, kaki hukumnya dosa. Bahkan ada yang ngomong beberapa sebagian, kalau dia berniat nak salam kedua, padahal dia sudah batal setelah salam pertama, berniat nak salam kedua atau bahkan dia melakukan salam kedua, maka sebagian ini mengatakan batal sholatnya. Tapi dalam pendapat yang dikukuhkan, pendapat yang dikuatkan, sholatnya tetap sah karena sudah melakukan salam pertama. Ini perhatikan ini, salam pertama, takut lagi dia terkentut nih, dah sah sholatnya karena sudah selesai mengawi ke salam pertama. Itu pun dia sudah niat selesai sholat. Paham ini? Tapi kalau baru salam pertama tapi belum selesai salamnya, paling dikit salam, ucapan paling pendek salam, assalamu alaikum, baru assalamunya belum terkentut. Mana? Dia salam pertama baik belum paham dah ini? Ya, seperti itu, Ini khususnya kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah kakek lain lagi cerita. Kalau imam yang model macam ini makano, ini lebih panjang lagi kalau sholatnya berjamaah. Tadi ada beberapa bagian yang digawe itu kalau sholatnya berjamaah.
Ini yang dijelaskan di dalam kitab ini, takrib ataupun sebagai penjelasnya tambahan tadi di dalam syarahnya Fathul Qarib. Ini yang dijelaskan sampai sini. Sunnah jadi ada sunnah ab'ad yang kalau lupa tidak ngawik ke, atau sunnah ab'ad itu ditinggal ke, maka sangat dianjurkan untuk menambal dengan 2 kali sujud, namanya sujud sahwi yang dilakukan setelah tasyahud akhir sebelum salam. Kalau tidak ngawi ke? Iya, bagus. Kalau sunnah hayat yang barusan itu tidak ada urusan, bukan rukun, bukan sunnah ab'ad, dan tidak ada anjuran untuk menambal dengan sujud sahwi. Yang kita jelaskan ini khususnya di dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, maka dipahami, dipelajari, diulang-ulang. Ini anak nyampaikan secara simpel, lambat-lambat, biar tidak banyak bertanya. Beda. Jadi anak ulang-ulangi terus. Insya Allah akan datang, kalau ada tambahan penjelasan nanti anak tambah, dan akan kita bahas akan datang tentang apa tadi? Sabab yang mendorong seorang melakukan sujud sahwi. Di antaranya meninggalkan sunnah dan ada lagi. Ada 5, ada yang mengatakan cuma 4. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang bertanya dengan apa yang dijelaskan, mungkin boleh. Tidak, kita tutup. Maaf agak lama, 1,5 jam hampir ya. Karena asik ya. Ngantuk kan? Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita amal ke, sunnah-sunnah ini gawe ke. Jangan masuk ke bengkanan, keluar ke kiri. Mentang-mentang sunnah ayat, lepas galau-galau. Ya, gawe ke galau. Sunnah abad gawe ke. Lalu lupa, tambah dengan sujud sahwi. Biar sempurna, dapat pahalanya lebih besar dalam sholat yang kita gawe ke. Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca seperti mana doa kata majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna la ladha ashrafna fatub alaina tawbatan silli kulli hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيران أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله وبكل سورة بالمصطفى رسوله وبكل سورة بالمصطفى رسوله وبكل سورة صلى وسلم ربي عليه عند الحد وآله وصحبه تدقاش صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي. تقبل الله منكم من عامكم تقبل الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.